Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah sholat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian, sehingga di kesempatan Jumat ini kita semua bisa melaksanakan kewajiban yang merupakan sholat jamaah yang wajib yang paling utama, yaitu sholat Jumat berjamaah di masjid yang mulia ini. Sholawat serta salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita sekalian, Nabi Agung, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bersama bahwa dalam syariat kita ada perintah yang sangat-sangat ditekankan, yaitu mengenai perkara sholat. Allah ingatkan mengenai perintah sholat ini agar kita lebih khusyuk mengerjakannya pada waktunya. Ya, disebutkan dalam ancaman di dalam surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang salat, yang dimana mereka itu lalai dalam salatnya. Di antara makna lalai di sini adalah mengerjakannya tidak pada waktunya. Di antara makna lalai di sini adalah sholatnya tidak fokus, sholatnya tidak konsentrasi, sholatnya tidak memperhatikan cara sholat yang benar. Nah, di kesempatan Jumat ini kita akan melihat beberapa hal yang baiknya kita hindari dalam sholat, siapapun yang melakukannya, baik yang dewasa maupun yang anak-anak, baik melakukan sholat wajib maupun sholat sunnah, baik melakukannya secara berjamaah maupun sendiri. Nah, hal-hal ini baiknya dihindari. Namun sebelumnya, para jamaah yang di masjid bawah mohon bisa naik ke atas dulu, karena di masjid atas masih kosong. Mohon bisa naik ke atas untuk isi soft-soft di sini terlebih dahulu. Mungkin berikutnya masjid di bawah bisa ditutup saja, tidak disediakan tempat sampai penuh, ya, agar di atas ini tidak terjadi lowong. Karena aturannya sholat itu isi yang awal dulu, yaitu berarti di masjid atas. Karena ada larangan yang Nabi SAW sebut, la sholata liman sholla khalfas shaf. Tidak boleh sholat bagi orang yang berada di belakang shaf. Artinya disuruh yang di depan yang masih bisa diisi dulu. Jadi baru sholat nantinya dia dapat di saf berikutnya dan saf berikutnya lagi. Nah, di antara yang mesti dihindari dalam sholat, kalau kita mau masuk sholat, adalah tidak nahan kentut, tidak nahan buang air kecil, tidak nahan buang air besar. Jadi yang keadaannya darurat untuk kentut, segera kentut. Mau ke belakang, segera ke belakang dulu.
mau buang air kecil maupun air besar, hajat tersebut ditunaikan terlebih dahulu. Kemudian kalau kita sudah masuk dalam sholat, mulai berdiri. Ya, mulai berdiri, kita melaksanakan sholat itu sambil berdiri. Di antara yang makruh atau yang baiknya kita hindari adalah ilsaqul qadamaini fihi bila udhrin. Kaki saat berdiri, jangan berdirinya kakinya rapat dua-duanya, namun agak dibuka sedikit, ya sekadar satu shibr, satu jengkal seperti ini jaraknya. Jadi tidak berdiri rapat koyo pasukan baris berbaris. Ini bukan lagi baris berbaris, ini lagi menjalankan sholat. Dan itu lebih keadaannya tidak lebih tegang, tidak lebih kaku, ya, ketika kita itu menjalani sholat. Kemudian yang dimakruhkan lagi adalah meletakkan tangan di pinggang. Allahu Akbar, saya sedekap. Ya, tangan itu tidak di pinggang. Tidak sedekapnya taruh di pinggang, tongkat pinggang nggak boleh. Namun tangan itu sedekap di dada. Atau sebagian ulama katakan di pusernya atau di bawah puser sedikit tidak masalah. Nah, lalu kita mulai baca surat. Kita tahu yang masuk rukun di dalam kita jalani sholat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah ini kita awali dengan baca ta'awudz. Maka suatu hal yang makruh kalau kita baca Al-Fatihah tidak membaca ta'awudz. Ta'awudznya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru setelah itu kita baca surat Al-Fatihah. Lalu tugas makmum mendengarkan bacaan surat Al-Fatihah imam. Dia dengarkan dulu, karena perintah dalam ayat jika Al-Quran itu dibacakan, ya fa'ansitu, maka perintahnya adalah diamlah. Berarti dia tidak ikuti imam baca, dia cukup dengarkan imam dulu. Nanti sampai pada ucapan amin waladdallin, kemudian amin. Nah, itu kita baca sarangan. Nantinya kalau makmum mau baca surat, dia misalnya ingin baca lagi surat Al-Fatihah, nanti dia membacanya setelah ucapan amin. Dia baca surat Al-Fatihah lagi. Ya, karena menjalankan hadis tadi, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Lalu kita jalani solat setelah baca surat Al-Fatihah, disunahkan baca surat pendek. Kita istilahnya surat pendek, namun istilah yang tepat adalah membaca surat setelah Al-Fatihah. Membaca surat setelah Al-Fatihah. Lalu kita turun rukuk, ucapkan Allahu Akbar. Bisa dipanjangkan dari kita berdiri sampai kita rukuk. Allahu Akbar. Lalu ketika itu kita baca bacaan ketika rukuk. Rukuk ini mesti ada tumak ninah. Ruku ini mesti dilakukan tumak ninah. Ada 4 gerakan kita lakukan dalam sholat, itu mesti ada tumak ninah. Yang pertama ruku, maka ruku tidak boleh cepat-cepat. Yang kedua i'tidal, yaitu bangkit saking ruku, maka tidak boleh cepat-cepat juga. Kemudian yang ketiga sujud. Ketika kita sujud, ya tidak boleh cepat-cepat pula. Kemudian duduk antara 2 sujud. Duduk antara 2 sujud juga tumak ninah tidak boleh cepat-cepat. Ruku, lalu bangkit saking ruku, lalu sujud, lalu duduk antara 2 sujud.
gerakan ini mesti tumak ninah. Nggak boleh orang sholat ketika rukuknya langsung banter cepat-cepat. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak bisa. Dia lakukannya santai, dia lakukannya pelan-pelan, dia lakukan dapat kadar tumak nina, yaitu sekadar baca tasbih subhanallah ketika rukuk, ketika i'tidal, ketika sujud, ketika duduk antara dua sujud. Dapat kadar itu sholatnya sah. Lebih sempurna lagi dia baca bacaan ketika rukuk subhana rabbiyal azim, ketika bangkit saking rukuk sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu, kemudian turun sujud, lalu ketika sujud baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, lalu duduk antara dua sujud. Dia baca misalnya yang paling ringkas Rabbighfirli Rabbighfirli. Maka ketika ruku perlu diperhatikan, ya, usahakan saat ruku bagian punggungnya itu lurus. Kemudian tangan itu bagian telapak tangan ini memeluk lututnya, pegang lututnya, dengkulnya. Kemudian dia lakukan dengan tumak ninah tadi. Lalu setelah itu bangkit saking ruku, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Setelah itu turun sujud. Turun sujud sini ada beberapa perselisihan ulama. Namun kalau memilih pendapat dalam mazhab, urutannya adalah lutut dulu, terus telapak tangan, terus dahi dan hidung. Perhatikan tiga urutannya, nje. Lutut dulu, terus kedua telapak tangan, terus ya dahi dan hidung. Jidat, batuknya dan hidungnya. Tiga ini urutan dalam mazhab. Jika salah satu didahului dari yang lainnya maka hukumnya makruh. Maka kalau ada yang dahului tangan dari dengkulnya, lututnya makruh. Atau dia dahului misalnya lutut sudah duluan, ya kepalanya lebih dulu dari tangan, makruh. Urutannya tiga tadi. Turun lutut terus. Habis itu tangan turun, habis itu dahinya, batuknya dan hidungnya. Dan usahakan hidung nempel walaupun pakai masker. Ya, usahakan hidung nempel walaupun pakai masker. Nah, ini kita lakukan ketika sujud. Kemudian saat sujud, syaratnya nempel, harus nempel 7 anggota. Ketika sujud harus nempel 7 anggota, yaitu batuknya 1, 2 telapak tangan 2 dan 3, lalu dengkulnya 4 dan 5, lalu ujung kakinya jari bagian 8, 6 dan 7. Ini hukumnya wajib. Dan yang wajib terbuka sebagiannya dan itu harus kena sajadah atau kena lantai, itu adalah batuknya, yaitu jidatnya, yaitu dahinya. Sebagian harus kena. Tidak boleh seluruh dahi, seluruh jidat, seluruh batuknya tadi itu tidak kena ketika sujud. Kalau tidak kena, maka sujudnya jadi tidak sah. Itu dia perhatikan. Jadi petisnya itu agak dibuka sedikit. Ada bagian yang kena. Nggak boleh petisnya ya nutupi sampai dahi, itu nggak boleh. Namun sebaiknya kalau orang sholat bukan dahinya terbuka saja, usahakan memakai pecis. Ya, usahakan memakai pecis. Usahakan memakai penutup kepala. Tidak memakai penutup kepala makruh. Makruh, tidak dapat pahala sempurna walaupun sholatnya itu sah. Maka kalau orang sholat sebaiknya menutup kepalanya. Itu demi kesempurnaan sholat. Nah tadi ketika kita sujud 7 anggota tadi. Kemudian kalau sunahnya tangan agak terbuka kalau tidak nyakiti kanan kiri. Kalau ada jamaah samping kanan kiri bisa dibuat agak rapat. Yang penting bagian siku tidak nempel ke lantai. Nah ini biasanya orang-orang sini kalau sholat nih ada yang nempelkan sikutnya ini ke lantai saat sujud, nggak boleh.
Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ingatkan, itu tidak dibolehkan. Selama ini kalau setelah sholatnya salah, diperbaiki. Nah, baru setelah itu duduk antara dua sujud, duduknya duduk iftirash, kaki kanan tegak, kaki kiri diduduki. Kemudian baca bacaan ketika duduk antara dua sujud, Rabbik firli, lalu sujud yang kedua lagi. Setelah itu lakukan rakaat selanjutnya, lalu kita tahiyat sampai tahiyat akhir, kemudian duduknya duduk tawarruk. Berapapun jumlah rakaatnya, mau 1, mau 2, mau 3, pokoknya kalau ada tahiyat yang di situ ada salam, mau salam, maka duduknya tawarruk, kaki kiri keluar. Lalu setelah itu kita salam kanan kiri, ya, sholat itu dianggap selesai. Jadi ada beberapa poin yang nanti diingat, ada hal-hal yang dihindari. Kenapa dihindari? Kenapa digolongkan makruh? Karena pahalanya tidak sempurna. Ya. Karena pahalanya tidak sempurna, maka kita berusaha kalau sholat itu menunaikan perkara-perkara sholat dengan sempurna agar didapatkan pahala yang lebih sempurna. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum lisa'il muslimin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallahil aliyyil azim. Wa alamu annallaha amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wassalami ala nabiyil karim. Faqala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami' qarib mujibu da'wah. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa agnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i saqatik. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyil asqam. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.